Jejak takdir di Lauhul Mahfuz. Kisah ruhani Khalifah Badi'i Jailani. Di antara hiruk-pikuk dunia yang dipenuhi manusia-manusia yang mengejar pengakuan, ada kisah tentang seorang hamba yang diyakini tidak berjalan karena kehendak dirinya. Ia tidak datang membawa mahkota dunia, tidak pula meminta manusia untuk meninggikannya. Namun namanya disebut-sebut lahir dari panggilan yang diyakini datang dari langit samawa, dari rahasia takdir yang telah Allah tetapkan jauh sebelum manusia mengenalnya di bumi. Sosok itu adalah Khalifah Badi'i Jailani. Dalam pandangan sufistik, tidak semua manusia dipilih untuk memikul beban ruhani yang berat. Sebab jalan menuju Allah bukan jalan kemegahan, melainkan jalan sunyi yang dipenuhi ujian, air mata, pengorbanan, dan kesabaran yang panjang. Mereka yang dipanggil untuk memikul amanah besar seringkali harus melewati lorong-lorong kehidupan yang tidak mudah dipahami manusia biasa. Hatinya ditempa dengan kehilangan, difitnah tanpa sebab, disalahpahami, dijauhkan dari kenyamanan dunia, lalu dipaksa bersandar hanya kepada Allah semata. Sebagaimana para nabi diuji sebelum diangkat derajatnya, demikian pula dalam kisah para pencari Tuhan. Nabi Ayub diuji dengan sakit yang panjang, namun tidak kehilangan syukur. Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur dan penjara sebelum Allah meninggalkan kedudukannya. Nabi Musa harus meninggalkan kampung halamannya sebelum menerima cahaya wahyu di Bukit Tur. Karena itulah dalam narasi tentang Khalifah Badi'i Jailani, cobaan hidup dipandang bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai jalan pembentukan ruhani. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka telah diuji? Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Maka setiap luka yang dialami seorang hamba sesungguhnya adalah madrasah rahasia bagi jiwanya. Dari semakin besar amanah yang dipikul, semakin dalam pula ujian yang Allah hadirkan. Dalam narasi ini, Khalifah Badi'i Jailani digambarkan memikul cobaan yang tidak ringan, namun menjalaninya dengan hati lapang, tawadu, sabar, ikhlas, dan tawakal. Ia diyakini tidak melawan takdir dengan kesombongan, melainkan menerimanya sebagai bentuk kehendak Allah yang harus dijalani dengan penuh penghambaan. Karena dalam tasawuf, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menaklukkan manusia, tetapi kemampuan menaklukkan hawa nafsu sendiri. Imam besar kaum sufi mengajarkan bahwa musuh paling besar bukanlah manusia lain, melainkan diri sendiri. Kesombongan, amarah, iri hati, cinta dunia, dan keinginan dipuji. Maka perjalanan ruhani seorang khalifah sejati adalah perjalanan membersihkan hati agar Allah yang tinggal di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat ialah yang mampu menahan dirinya ketika marah. HR Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam keyakinan yang dinarasikan itu, nama Khalifah Badi'i Jailani disebut telah tercatat
sebagai ratusan tahun lampau di Lauhul Mahfuz, kitab rahasia takdir Allah. Dalam akidah Islam, Lauhul Mahfuz adalah simbol ilmu Allah yang sempurna, tempat segala ketetapan berada sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana firman Allah, dan segala sesuatu kami catat dalam kitab yang nyata. Lauhul Mahfuz, Al-Quran Surat Yasin ayat 12. Narasi ini bukan sekedar tentang seorang manusia, tetapi tentang keyakinan bahwa Allah telah menentukan jalan setiap hamba, bahkan sebelum ia lahir ke dunia, bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang dipersiapkan untuk menjadi pelindung, pengingat, dan peneduh bagi umat manusia. Namun jalan itu tidak dihiasi kemudahan. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin berat pula ujian yang sering harus dipikulnya, agar hatinya benar-benar bersih dari selain Allah. Maka dikisahkan bahwa Khalifah Badiji Jailani berjalan di muka bumi bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan menjadi payung bagi umat, payung bagi mereka yang kelelahan oleh kehidupan, tempat berteduh bagi hati-hati yang patah, penolong bagi orang-orang yang tenggelam dalam kesedihan, dan semuanya dilakukan tanpa pamrih duniawi, sebab yang dicari hanyalah ridho Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Begitulah ruh pengabdian dalam tasawuf, memberi tanpa meminta kembali, menolong tanpa mengharap pujian, mencintai tanpa ingin dimuliakan manusia. Karena para pencinta Allah memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara, sedangkan tujuan akhir hanyalah kembali kepadanya. Dan dalam narasi sufistik itu pula disebutkan bahwa cahaya-cahaya selalu menaungi wajahnya. Dalam tradisi sufistik, cahaya bukan semata cahaya fisik, melainkan simbol nur iman dan kebersihan hati. Ketika hati dipenuhi zikir dan cinta kepada Allah, maka akhlak seorang hamba menjadi teduh, ucapannya menenangkan, dan kehadirannya membawa ketentraman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri digambarkan oleh para sahabat memiliki wajah bercahaya karena kemuliaan akhlaknya. Namun para ulama tasawuf selalu mengingatkan bahwa cahaya terbesar bukanlah karomah atau kewajiban, melainkan istiqomah dalam ibadah dan kerendahan hati. Sebab banyak manusia terpesona oleh kisah-kisah luar biasa, tetapi lupa bahwa Allah lebih mencintai hamba yang ikhlas daripada hamba yang ingin dipandang mulia. Karena itu, inti perjalanan ruhani bukanlah menjadi terkenal di bumi ataupun disebut di langit, melainkan menjadi hamba yang benar-benar tunduk kepada Allah, sebagaimana doa para kekasihnya. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia tujuan terbesar kami. Maka dalam kedalaman narasi ini, Khalifah Badiji Jailani digambarkan sebagai seorang pejalan sunyi yang hidupnya dipenuhi ujian
namun tetap bersujud. Semakin besar badai yang datang, semakin ia menyebut nama Allah. Semakin berat cobaan menekan dirinya, semakin ia menggantungkan hati hanya kepada Rabb semesta alam. Dan pada akhirnya, semua kisah tentang manusia akan kembali kepada satu hakikat, bahwa tidak ada kekuatan selain dari Allah. Tidak ada kemuliaan selain yang Allah berikan. Tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Dan tidak ada jalan pulang selain menuju kepadanya. Allah yang menulis takdir sebelum langit diciptakan. Allah yang memilih siapa yang diuji dan siapa yang dimuliakan Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, dan Allah yang menjadi tujuan akhir seluruh perjalanan ruhani para pencari cahaya. Pada akhirnya, seluruh kisah manusia akan kembali kepada satu titik yang sama, bahwa dunia hanyalah persinggahan, sedangkan akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah. Tidak ada kemuliaan yang abadi selain kemuliaan yang lahir dari ketundukan kepadanya. Tidak ada cahaya yang sejati selain cahaya iman yang Allah tanamkan di dalam hati hamba-hamba pilihannya. Maka narasi tentang Khalifah Badiji Jailani bukan sekedar kisah tentang seorang manusia, melainkan cermin tentang bagaimana seorang hamba berusaha berjalan di tengah badai kehidupan sambil tetap menggenggam zikir, kesabaran, dan cinta kepada Rabb-Nya. Ujian demi ujian yang datang tidak menjadikannya jauh dari Allah, tetapi justru semakin menundukkan dirinya dalam sujud dan penghambaan. Karena dalam jalan tasawuf, semakin tinggi kedudukan rohani seseorang, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Semakin dekat seorang hamba kepada Tuhannya, semakin hilang keinginan untuk dipuji manusia. Yang tersisa hanyalah kerinduan untuk menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang hidupnya bermanfaat bagi sesama, dan hamba yang pulang membawa hati yang bersih. Dan jika kelak namanya tetap dikenang manusia, maka bukan karena kemegahan dunia yang pernah dimilikinya, melainkan karena kasih sayang, keteduhan, dan pengabdiannya yang meninggalkan jejak di hati banyak orang. Sebab para pencinta Allah tidak hidup untuk meninggikan dirinya, tetapi untuk menjadi jalan hadirnya rahmat Allah bagi sesama. Maka biarlah semua kisah ini kembali kepada pemilik segala kisah, kepada Allah, tempat seluruh takdir bermula, kepada Allah, tempat segelas air mata dan doa bermuara, kepada Allah, tempat seluruh perjalanan rohani akan berakhir, dan hanya kepadanya lah seluruh jiwa akan kembali dalam sunyi, dalam cahaya, dan dalam cinta yang abadi. Ya Allah, Engkaulah pemilik langit dan bumi, pemilik cahaya yang menerangi hati-hati manusia, pemilik takdir yang tertulis sejak sebelum dunia diciptakan. Jika di dalam kisah ini ada kebaikan, maka jadikanlah ia sebagai jalan bertambahnya iman, bertambahnya cinta kepadamu, dan bertambahnya kerinduan untuk selalu dekat kepadamu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kesombongan, dari iri dan dengki, dari cinta dunia yang melalaikan, serta dari segala penyakit hati yang menjauhkan kami dari cahaya-Mu. Karuniakan kepada kami hati yang sabar ketika diuji, hati yang ikhlas ketika memberi, hati yang tawadu ketika dimuliakan, dan hati yang selalu bersyukur
dalam setiap keadaan. Ya Rab, jika hidup ini badai, maka jadikanlah kami hamba yang tetap bersujud. Jika langkah kami lemah, maka kuatkanlah dengan zikir kepadamu. Jika hati kami gelisah, maka teduhkanlah dengan nur kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba yang mencintai-Mu, yang mencintai Rasul-Mu, dan yang hidupnya bermanfaat bagi sesama manusia. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, tetapi jadikanlah ridho-Mu sebagai tujuan akhir seluruh perjalanan hidup kami. Dan ketika kelak kami kembali kepadamu, panggillah kami dengan penuh kasih sayang, dalam keadaan hati yang tenang, jiwa yang bersih, dan iman yang Engkau ridhoi. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.